Welcome back to my channel Bos dan YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang anime Boruto. Jangan lupa like dan subscribe channel kita agar selalu update dengan video kita. Kali ini kita akan membahas alur cerita Boruto chapter 8. Kali ini diawali dengan cover yang menggambarkan Jura, salah satu ego Shinju. Hal-hal sepele, pohon dewa mendekati Konoha, targetnya Naruto yang seharusnya disegel. Halaman selanjutnya diperlihatkan Aida mengintip pembicaraan antara Boruto dan Mitsuki. Cahaya yang dimiliki Boruto menyinari Mitsuki, dan cahaya itu juga mencapai Aida. Boruto berkata, "Mitsuki, aku adalah mataharimu. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikanku. Datanglah ke sisiku, aku akan menunggumu." Aida yang melihat percakapan mereka terdiam dan termenung. Dia berkata, "Tunggu dulu, dia sangat keren. Ini buruk." Kawaki pun bertanya, "Hei, tunggu apa lagi? Cepat lacak mereka dan ikuti jejak Mitsuki. Boruto sialan itu akan berakhir dengan melarikan diri dari kita." Aida berkata, "Tolong tunggu sebentar lagi." "Hei Kawaki, kenapa sikapmu agresif begitu pada Aida? Ini benar-benar membuatku kesal. Aku tak peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Marah saja sendiri. Tangkap dia. Pergilah ke selatan menuju hutan sejauh beberapa puluh kilometer. Kita tidak akan membiarkan dia kabur. Ayo pergi, Delta." Kawaki langsung terbang meninggalkan Aida dan Daimon. Delta pun berkata, "Bajingan itu. Baiklah, aku pergi, Aida-chan. Aku akan berbicara serius dengannya." Aida pun berkata, "Terima kasih Delta, jaga dirimu baik-baik dan tolong awasi Kawaki untukku." Delta mengacungkan jempol dan dia pun terbang mengejar Kawaki. Delta berkata, "Jika Aida bosan denganmu, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu." Kawaki berkata, "Setelah aku menyelesaikan apa yang harus kulakukan, aku akan menghilang tanpa diberitahu." Mereka pun terbang menuju ke arah Boruto berada atas petunjuk dari Aida. Halaman selanjutnya terlihat Sumeaka milik kode yang sekarang sudah dikendalikan oleh Shinju, terutama Jura, berlari mendekati kawasan hutan dari desa Konoha. Perbincangan Boruto dan Shikamaru berlanjut. Tidak hanya membangkitkan kesadaran diri, tapi proses menjadi pohon juga telah dimulai. Ini bukan lelucon. Pohon suci menguras semua kehidupan di planet ini. Apa itu berarti planet ini sudah berada di ujung tanduk?" Boruto berjawab, Belum sampai sejauh itu. Tapi jika Kawaki atau aku dimakan, itu akan berubah menjadi pohon suci yang sempurna dan akan menghasilkan buah cakra. Saat itulah dunia ini mati.
Shikamaru berkata, berbicara tentang pohon suci, Mugi Kazamatsuri dari tim 10 termakan oleh salah satu dari Tsumaeka milik kode dan berubah menjadi pohon. Fenomena serupa terjadi pada orang lain, baik pria maupun wanita. Apa yang sebenarnya terjadi? Boruto menjawab, itu memanfaatkan cakra mereka. Itu sebabnya mereka masih hidup. Tapi tujuan pastinya masih belum diketahui. Boruto, kau seberapa banyak yang kau ketahui? Tanya Shikamaru. Tiba-tiba ada percakapan dari tim sensor desa Konoha. Hokage ke-8, ada transmisi masuk dari Kawaki. Haruskah aku menghubungkan ke Anda? Tunggu dulu. Shikamaru berkata, Ino, aku mendapat transmisi dari tim sensorik lain. Apa ada kemungkinan kalau pembicaraan kita akan terdengar? Siap transmisi independen dan terpisah. Jangan khawatir, dalam hal ini hanya kau yang dapat mendengar kedua belah pihak, ucap Ino. Maaf, unit sensorik, sambungkan padaku. Baik. Kawaki, ini Shikamaru. Ada apa? Kawaki berkata, Aida sudah menemukan lokasi Boruto. Tak terlalu jauh ke arah selatan desa. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Shikamaru berkata, kawasan hutan di sebelah selatan. Apa yang dilakukan Boruto di tempat seperti itu? Kawaki berkata, siapa yang tahu? Delta melancarkan serangan mendadak dari atas. Setelah itu aku akan menghajarnya dari belakang. Shikamaru berkata, tenanglah Kawaki, jangan terburu-buru. Boruto sekarang sudah cukup terampil. Tunggulah sampai bantuan datang. Kawaki berkata, aku tak punya waktu untuk berbicara Shikamaru. Aku tak akan biarkan dia kabur. Tiba-tiba Boruto berkata, sampai jumpa lagi Tuan Hokage ke-8. Aku akan menghubungimu lagi. Dengan teknik Hiraishi no Jutsunya, Boruto pun menghilang. Dan saat bersamaan, Kawaki dan Delta menyadari kehilangan dari Boruto. Hei, bukankah sudah tiba? Jangan berhenti begitu saja. Aneh sekali, kehadirannya sudah tidak ada. Mungkin dia merasakan kehadiranmu. Tidak, aku tidak pernah merasakan kehadirannya. Aku yakin dia juga merasakan hal yang sama. Dia menghilang sebelum dia bisa merasakan kehadiranku. Benarkah begitu? Kalau begitu, berarti dia beruntung ya. Kawaki dan Delta kehilangan Boruto. Boruto berhasil kabur sebelum bertemu dengan Kawaki. Halaman selanjutnya terlihat Aida dan Daimon dan disusul dengan kehadiran Mitsuki. Mitsuki berkata, jadi kamu ada di sini selama ini. Maaf, apa aku mengganggu? Aida berkata, aku tidak percaya kamu akan melakukan itu pada Kawaki. Cukup mengejutkan. Apa dia marah? Tanya Mitsuki. Aida menjawab, bagaimana menurutmu? Aku disuruh untuk mencarimu, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan Boruto. Begitu dia tahu keberadaannya, dia langsung pergi. Baginya, marah padaku hanya akan membuang-buang waktu, kan? Ucap Mitsuki. Demon berkata, sebelumnya, bukankah kau pernah mengatakan hal itu?
Mitsuki berkata, tidak juga, itu tidak penting. Setidaknya itu yang kupikirkan sejak lama. Aida, sebelum bertemu denganmu, aku tidak tahu perasaan cinta. Apa kamu mencoba merayuku? Ucap Aida. Itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Mitsuki berkata, aku tahu ini adalah emosi palsu yang disebabkan oleh kemampuanmu. Tapi jika tidak ada sesuatu seperti ini, aku mungkin tidak akan pernah merasakan perasaan yang luar biasa ini seumur hidupku. Mungkin karena aku adalah manusia buatan yang diciptakan dari nol. Dan ini bukan hanya tentang cinta. Aku tidak benar-benar memahami diriku sendiri. Dan aku pikir tidak apa-apa seperti itu. Selama matahari yang menyinariku masih ada, aku akan baik-baik saja. Semua tidak akan menjadi masalah, bahkan jika itu adalah hal-hal yang menyangkut diriku. Itulah yang kupikirkan. Tapi aku salah. Pertama, aku harus percaya pada diriku sendiri. Jika aku tidak bisa menegaskan diriku sendiri, aku akan kehilangan banyak hal tanpa menyadarinya. Hal yang paling berharga bagiku. Aida pun berkata, Boruto menyadarkanmu akan hal itu. Baguslah kalau begitu. Mitsuki pun berkata, mungkin agak sombong aku mengatakan hal seperti ini, tapi kau seperti aku. Kenapa kamu menyukai Kawaki? Aku tidak mengerti. Aida berkata, mungkin karena itulah cinta. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat dadaku terasa sesak. Kenapa tidak relevan? Begitulah keadaannya. Kamu tidak bisa mengerti karena kamu terjebak dalam cinta palsu yang didorong oleh kemampuanku. Mitsuki berkata, memang benar, mungkin aku tidak bisa, tapi aku takut. Saat aku merasa bahwa apa yang kuyakini sebagai matahariku mungkin tidak nyata, aku takut kehilangannya. Matahariku itu asli atau palsu? Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Aida berkata, apa kau menyiratkan bahwa aku hanya orang yang naif dalam cinta dan bahwa aku tidak bisa melihat dengan jelas? Mitsuki berkata, maaf, aku tidak bermaksud mengatakan hal itu, tapi kurasa aku terlalu lancang. Aku tidak yakin, tapi bisakah aku mengatakan apa yang ada di pikiranku saat ini? Kita sama-sama sedang jatuh cinta ya. Ini menjadi sangat emosional. Ya, tidak terlalu penting, tapi itu bagus. Aida pun teringat dengan perkataan Boruto. Akulah mataharimu, tidak ada yang lain. Dan Aida berkata, aku ingin ngobrol-ngobrol dengan Boruto langsung suatu saat nanti. Di halaman selanjutnya terlihat Sumeaka semakin mendekati kawasan desa Konoha. Dan terlihat di mana ada Jura di tempat persembunyian para Shinju. Tiba-tiba saja Jura berteleportasi menggunakan Sumeaka yang sudah mendekati kawasan Konoha. Baiklah, sekarang waktunya. Lanjutkan, Hidari. Muncullah Jura
dan Hidari di depan gerbang Konoha. Kembali ke percakapan antara Ino dan Shikamaru. Cerita Boruto, apa kamu percaya itu, Shikamaru? Tanya Ino. Aku mengerti apa yang ingin kau katakan, tapi seperti yang sudah kujelaskan sebelumnya, ini adalah rahasia. Jangan bicarakan hal ini pada siapapun, apapun pendapatmu, ucap Shikamaru. Aku mengerti, tapi Tuan ke-8, ada penyusup. Tiba-tiba saja ada pemberitahuan dari tim sensor desa Konoha kepada Shikamaru. 2 orang di dekat gerbang utama mencocokkan data cakra. 1 negatif tidak diketahui, yang satunya data dikonfirmasi. Itu Sasuke Uchiha. Terlihat Jura dan Hidari sudah masuk ke dalam desa Konoha melalui gerbang utama dan berkata, "Di mana Uzumaki Naruto? Aku tidak tahu keberadaannya, tapi aku tahu satu hal. Jangan bergerak." Para ninja shinobi Konoha datang untuk menghalau Jura dan Hidari. Jika kamu melangkah sedikit saja, aku akan menganggapmu sebagai musuh. Kau Sasuke Uchiha kan? Apa tujuanmu? Shikamaru memberi perintah. Ikuti prosedur, utamakan evakuasi warga sipil. Aida, maaf, aku sedang sibuk sekarang. Bisa kita lanjutkan nanti saja. Ada penyusup. Bisakah kita bicara tentang penyusup? Aku pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Maaf atas keterlambatan laporannya. Mereka adalah Jubi, dan entah bagaimana mereka punya kesadaran diri. Tak perlu diragukan lagi, mereka adalah musuh Konoha. Dan para ninja yang menghalau Jura semuanya sudah dikalahkan oleh Jura dengan teknik pohon miliknya. Jura berkata, "Lihat di sebelah kiri, ini toko buku tua." Dan Jura pun memasuki toko buku itu. Ini luar biasa. Sepertinya kita bisa mengharapkan beberapa pertemuan tak terduga di sini. Apa dia ada di sini, Uzumaki Naruto? Menarik. Mengatakannya dengan wajah datar adalah bagian favoritku. Tiba-tiba Hidari diserang oleh besi hitam milik Kawaki, dan Kawaki sudah berada di tempat Jura. Kawaki menendang Hidari. Hidari dapat menangkisnya dan dengan bantuan Delta menyusul Kawaki. Kawaki berkata, "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di Konoha?" Jura pun keluar dari toko. "Sebaiknya kau tidak membuat masalah di depan toko. Kau akan merusak harta karun itu, Kawaki." Tiba-tiba saja teknik pohon milik Jura berhasil menangkap Kawaki. Dan Jura pun siap menyerang Kawaki, tapi Kawaki mengeluarkan teknik matanya Sukuna Hikona, berhasil lolos dari pohon milik Jura. Jura menendang Kawaki. Untungnya Kawaki sudah berada di belakang Jura, dan Kawaki pun menyerang dengan teknik tangannya.
tapi berhasil ditangkis oleh Jura. Aku tidak akan membunuhmu. Tetaplah di sini, Otsutsuki. Jura pun memukul Kawaki dan menendangnya hingga terlempar jauh mengenai tandon air di atas pemukiman desa Konoha. Delta pun terbang menyusul Kawaki. Tiba-tiba Jura merasakan sesuatu dan berkata, "Apa itu kau, Uzumaki Naruto?" "Dia ada di sana, cukup dekat." Delta berkata, "Tunggu, tenangkan dirimu, Kawaki." Delta menyusul Kawaki, di mana Kawaki sudah terhempas jauh akibat tendangan dari Jura. Dia seorang Jinchuriki yang menjadi wadah dari Biju, sama sepertiku. Penjelmaan dari Biju yang sama. Aku bisa merasakan cakra dari Biju di dalam dirinya, ucap Jura. Cakra Sasuke Uchiha Jubi Sasuke, masterku, diserap olehnya. Apa yang terjadi? Siapa yang datang ke Konoha? Ucap Sarada. Terlihat Shikadai, Chocho, Himawari, dan Inojin bergerak menuju gerbang utama. Shikadai berkata, "Dengar, jangan ragu. Meskipun itu Sasuke, dia hanyalah seorang pemberontak yang membantu si berandal Boruto. Jangan khawatir, Himawari, aku bersamamu," ucap Inojin. Tiba-tiba saja Shikadai berhenti dan ternyata sudah berhadapan dengan Jura dan Hidari. Mengikuti cakra Biju, mereka telah sampai pada Himawari. Bisakah mereka mengalahkan para Shinjo? Siapa itu? Naruto Uzumaki ada di sini. Aneh, tubuhnya. Apa yang terjadi? Terlihat halaman terakhir digambarkan Himawari yang menjadi tujuan Jura, di mana Jura mengikuti cakra Kyuubi yang diperkirakan adalah Naruto Uzumaki, dan ternyata yang ditemui oleh Jura adalah Himawari. Apakah Himawari memiliki cakra Kyuubi? Kita saksikan di chapter selanjutnya. Boruto chapter 8 selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel kita agar selalu update tentang video dari kita. Terima kasih.